Oke, perkenalkan nama saya Bayu Indra Mahadika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma ASTAR. Yang pertama, ini ada daftar isi materi. Di sini ada 4 materi. Yang pertama itu ada pengertian dari algoritma ASTAR itu sendiri. Yang kedua ada kelebihannya. Yang ketiga ada rumusan formulanya. Dan yang keempat ada contoh dari algoritma ASTAR. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Oke, jadi algoritma ASTAR itu adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan total minimum biaya lintasan dan juga saat kondisi yang tepat dapat memberikan solusi yang optimal. Selanjutnya ada kelebihan dari algoritma ASTAR. Jadi kelebihan yang pertama itu waktu pencarian algoritma ASTAR dalam menemukan rute lebih cepat dibanding algoritma pencarian yang lain. Yang kedua, jumlah loop ASTAR itu lebih sedikit. Dan yang ketiga, rute yang ditemukan dapat berbeda tapi mempunyai biaya yang sama. Selanjutnya ada rumusan formula dari algoritma ASTAR. Oke, rumus dari algoritma ASTAR ini adalah Fn itu sama dengan Gn ditambah Hn. Yang dimana Fn itu adalah function node atau fungsi dari evaluasi. Gn itu merupakan biaya yang telah dikeluarkan dari keadaan awal hingga node n. Hn itu estimasi dari biaya yang dikeluarkan dari keadaan n atau node n hingga sampai ke tujuan. Jadi cara tersebut dapat disimbolkan dengan fungsi Fn, di mana fungsi Fn tersebut adalah fungsi evaluasi yang sebenarnya terhadap node n. Fungsi Gn tersebut adalah ukuran dari biaya yang telah dikeluarkan dari suatu keadaan awal hingga ke node n. Hasil dari Gn tersebut bukan merupakan hasil dari estimasi, melainkan jumlah dari biaya penerapan setiap aturan yang dilakukan sepanjang lintasan terbaik yang telah ditentukan dengan fungsi heuristik yang menuju suatu simpul. Untuk fungsi dari Hn sendiri adalah ukuran dari biaya tambahan yang mesti dikeluarkan dari node n hingga mencapai tujuan. Oke, selanjutnya ada contoh dari algoritma ASTAR. Jadi sini ada salah satu gambar dari contoh algoritma ASTAR, yang dimana ini ada beberapa titik yang harus dilewati. Untuk titik E6 itu ada titik awal, lalu untuk I2 itu merupakan titik tujuan atau titik finishnya, yang dimana kita harus menghitung agar mendapatkan jalur yang terdekat atau jalur yang terpendek untuk ke titik tujuan dari titik awal. Mungkin untuk penjelasan dan cara menghitungnya kita berpindah ke Excel. Oke, di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari algoritma ASTAR. Jadi di sini saya membagi menjadi dua kelompok, yaitu algoritma ASTAR tanpa rintangan dan algoritma ASTAR dengan rintangan. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai algoritma ASTAR tanpa rintangan. Jadi hal mendasar yang kita harus ketahui di sini itu bahwa rumusnya itu adalah Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Jadi Gn itu merupakan simpelnya yaitu jarak dari titik awal. Lalu Hn itu simpelnya merupakan jarak dari titik akhir. Nah, posisi Gn itu ada di sini.
dan posisi HN itu ada di sini. Lalu hasil dari GN dan HN ini akan dijumlahkan dan hasilnya akan ditaruh di sini nanti. Oke, mungkin kita langsung saja ke perhitungannya. Jadi saya di sini menaruh titik awal atau titik start yang berwarna biru ini dari titik koordinat E5. Lalu saya memberikan titik finish atau titik akhir atau titik tujuan itu di koordinat H2. Oke, untuk perhitungannya sebelumnya saya sudah hitung, jadi saya akan jelaskan saja. Jadi yang seperti di awal tadi, bahwa GN itu merupakan jarak dari titik awal. Nah, ini merupakan jarak dari titik awal dari sini. Dengan rumus SQRT sama dengan 2 jika dia posisinya berada diagonal atau menyilang. Jika dia menyamping atau atas bawah atau kiri kanan, itu bernilai 1. Jadi rumusnya SQRT 1. Oke, yang lain juga sama saja. Lalu untuk HN itu merupakan jarak dari titik akhir. Jadi kita harus menghitungnya dari sini. Oke, kita blok saja supaya lebih gampang. Kita akan mencari yang ini terlebih dahulu. Oke. Nah, perhitungannya itu seperti teorema Pythagoras. Itu kita menghitung sumbu X dan sumbu Y. Nanti sumbu X dan sumbu Y itu akan dijumlahkan. Misalnya sumbu X itu mendatar atau horizontal, sedangkan sumbu Y itu merupakan vertikal atau naik turun. Oke, jadi kita hitung sumbu X nya dulu. Jadi cara menghitungnya itu 1, 2, 3, 4. Jadi sumbu X itu adalah 4. Nah, akar dari 4 kuadrat akar 4 itu adalah 2. Ya, benar. Jadi kita hitung terlebih dahulu. Jadi cara perhitungannya itu adalah 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat itu sama dengan 16. Itu untuk sumbu X. Lalu sumbu Y itu juga sama perhitungannya, tapi secara vertikal itu 1, 2. Jadi akar 2 kuadrat itu sama dengan 4. Jadi seperti yang sudah dihitung tadi, 4 kuadrat itu adalah 16 dan 2 kuadrat itu 4. Jadi rumusnya SQRT sama dengan itu 16 ditambah 4. Jadi hasilnya mendapatkan 4,5. Begitu juga yang di sini, di titik E4 itu untuk
horizontalnya, sumbu X-nya, itu berjumlah 3 kuadrat atau hasilnya 9. Sedangkan sumbu Y-nya itu berjumlah 2 kuadrat atau hasilnya 4. Jadi semua seperti itu, sama saja menghitung sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, lalu setelah GN dan HN itu sudah didapatkan, lalu kita akan menjumlahkan GN dan HN itu. Di rumusnya seperti biasa, yaitu sum ini GN ditambah HN, itu dapat hasilnya 5,9. Begitu juga yang sebelahnya, itu GN ditambah HN, 1,0 ditambah 3,6, hasilnya 4,6. Begitu juga yang lainnya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan nilainya, nilai selanjutnya? Jadi, cara menentukannya itu kita lihat dari hasil penjumlahan GN dan HN ini. Nah, kita cari nilai yang paling terkecil. Nah, kita bisa lihat di sini. Nilai yang paling terkecil itu adalah nilai dari 4,2 atau di koordinat F4. Itu merupakan nilai paling kecil dan menjadi titik pemberhentian selanjutnya untuk membuka jalur menuju titik tujuan. Oke, kita lanjut ke titik berikutnya. Oke, di sini saya juga sudah menghitung sebelumnya. Oke, di sini ada sedikit perbedaan dari yang sebelumnya, bahwa jika di sini itu untuk GN itu harus dijumlahkan dengan hasil GN yang sebelumnya, hasil GN yang ada di titik F4 ini. Jadi GN yang ini, GN F4 ini akan dijumlahkan dengan SQRT 2 untuk yang diagonal. Lalu untuk yang vertikal atau horizontal, naik turun atau ke kanan ke kiri, itu juga sama, namun perbedaannya SQRT-nya itu 1. Jadi GN di titik F4 ini dijumlahkan dengan SQRT 1. Jadi dapat hasilnya 2,4. Yang tadi di titik E3 itu mendapatkan hasilnya 2,8. Lalu untuk HN ini sama saja, tidak ada perubahan. Menghitungnya tetap dengan cara Pythagoras tadi, hitung sumbu X ditambah sumbu Y. Nah, sumbu X nya ini 1, 2, 3. 3 kuadrat itu berjumlah 9. Lalu sumbu Y nya 1. 1 kuadrat itu 1. Jadi 9 tambah 1, SQRT 9 tambah 1, itu hasilnya 3,2. Begitu juga yang sebelahnya, itu sama saja. Lalu GN yang terbaru tadi dengan HN yang sudah dicari tadi, itu dijumlahkan juga sama GN ditambah HN. Di sini di titik E3 itu 2,8 ditambah 3,2, hasilnya 6,0. Begitu juga yang di sebelahnya, itu sama saja. Semuanya juga harus diupdate ya untuk GN-nya, ditambah dengan GN yang di titik pemberhentian tadi. Nah, lalu kita harus mencari titik terkecil atau titik
terdekat dari titik tujuan. Nah, titik terkecil di sini nilainya itu adalah titik dari G3. Titik G3 merupakan titik terkecil untuk ke titik tujuan. Jadi titik G3 ini merupakan titik selanjutnya untuk pemberhentiannya. Oke, lanjut. Nah, di sini karena sudah mendapatkan jalur yang terdekat, jadi perhitungannya sudah selesai. Untuk algoritma A-star tanpa rintangan ini sendiri itu masih cenderung cukup mudah ya, tidak terlalu banyak mendapatkan hambatan. Nanti hambatannya itu biasanya ada di algoritma A-star dengan rintangan. Jadi sekian penjelasan dari algoritma A-star tanpa rintangan. Jadi kita sekarang ke algoritma A-star dengan rintangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang selanjutnya itu mengenai algoritma A-star dengan rintangan. Jadi kita harus mengetahui juga rumusnya, bahwa rumusnya itu sama saja dengan yang tanpa rintangan tadi, bahwa Gn itu merupakan jarak dari titik awal, Hn itu merupakan jarak dari titik akhir, dan F itu rumusnya itu adalah Gn ditambah Hn. Jadi untuk posisi Gn sendiri itu berada di kiri, posisi Hn itu berada di kanan, dan posisi Fn itu berada di tengah. Jadi penjumlahan dari Gn dan Hn itu hasilnya nanti akan berada di sini, di Fn. Jadi langsung saja kita ke perhitungannya. Nah, jadi sini saya sudah membuat titik awal dan titik akhir. Bahwa titik awalnya di sini berwarna biru, itu berada di titik koordinat E6. Lalu untuk titik tujuan atau titik akhir itu berada di titik koordinat I2. Lalu di sini perbedaannya ada sedikit halangan atau rintangan yang berwarna hitam ini. Ya, anggap saja ini seperti tembok atau pagar yang menghalangi titik tujuan ini atau titik akhir ini. Jadi titik awal ini tidak bisa berjalan langsung lurus seperti di tanpa rintangan tadi. Jadi kita harus memutar, entah itu melewati sini atau melewati sini. Nah, itu kita masih belum tahu. Jadi sekarang kita coba hitung saja. Jadi sekarang kita hitung. Jadi sebelumnya di sini saya sudah menghitungnya. Jadi saya akan jelaskan saja. Nah, untuk yang Gn ini itu rumusnya SQRT 2 karena dia berposisi diagonal atau menyilang. Semua yang berposisi menyilang di sini atau diagonal itu bernilai SQRT 2. Jadi hasilnya 1,4. Lalu untuk posisi horizontal atau vertikal itu rumusnya SQRT 1. Nah, jadi untuk yang diagonal tadi 2 dan yang untuk vertikal atau horizontal itu 1. Lalu sekarang kita mencari Hn-nya. Nah, Hn ini didapat dari rumus Pythagoras. Itu kita bisa anggap di sini sumbu X ditambah sumbu Y. Oke, jadi kita hitung saja. Kita coba. Nah, sumbu X ini yang
mendatar atau horizontal, lalu sumbu Y itu yang vertikal atau naik turun. Jadi kita hitung saja untuk sumbu X nya. Cara perhitungannya itu seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5. 5 sumbu X nya itu jadinya 5 kuadrat. 5 kuadrat itu berjumlah 25. Lalu kita hitung sumbu Y nya dari sini. Jadi 1, 2, 3. 3 kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9. Jadi rumusnya SKRT 5 kuadrat itu 25 sumbu X, dan 9 itu hasil dari 3 kuadrat dari sumbu Y. Jadi SKRT 25 tambah 9 itu mendapatkan hasil 5,8. Untuk selanjutnya itu masih juga sama. Jadi kita coba saja. Nah, untuk sumbu X nya itu kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat yaitu 16. Lalu untuk sumbu Y nya 1, 2, 3. 3 kuadrat yaitu 9. Jadi SKRT 16 tambah 9 itu hasilnya 5,0. Lalu jika sudah semua didapatkan GN dan HN nya, kita bisa jumlahkan itu dengan rumus GN ditambah HN. Itu dengan rumus tadi sum GN ditambah HN. 1,4 ditambah 5,8 itu hasilnya 7,2. Di sini juga sama. 1,0 ditambah 5,0 itu 6,0. Begitu juga yang lainnya itu sama. Nah, sekarang bagaimana cara mencari titik selanjutnya atau destinasi selanjutnya. Nah, jadi kita cari hasil Fn tadi itu yang terkecil. Jadi di sini hasil Fn yang terkecil itu yaitu di titik F5 yang 5,7 ini. Jadi titik selanjutnya itu merupakan titik F5 dari titik E6. Oke, kita lanjut. Nah, tadi titik F5. Jadi sekarang kita lanjut untuk menghitung. Saya tadi sudah menghitung juga sebelumnya di sini. Nah, ada sedikit perubahan di sini untuk menghitung GN. Nah, di sini itu untuk SKRT2 itu harus dijumlahkan dengan hasil dari GN dari titik destinasi ini ditambah 1,4. Jadi rumusnya itu 1,4 ini ditambah SKRT 2 jika dia diagonal atau menyilang. Nah, jika dia vertikal atau horizontal, itu rumusnya 1,4 ini ditambah SKRT 1. Nah, untuk yang dia diagonal itu hasilnya akan sama, dan yang vertikal dan horizontal itu juga hasilnya akan sama. Nah, lalu untuk menghitung HN itu tidak ada perubahan, masih tetap cara yang sama, yaitu menghitung sumbu X ditambah sumbu Y. Nah, sumbu X itu kita bisa hitung
Kita bisa coba untuk yang titik di E4 ini. Jadi sumbu X-nya itu 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat, yaitu 16. Lalu sumbu Y-nya itu berjumlah 1, 2. 2 kuadrat itu 4. Jadi 16 ditambah 4 dengan rumus SQRT 16 ditambah 4. Jadi hasil yang didapatkan itu adalah 45. Oke, kita coba menghitung yang ini mungkin. Ya. Nah, jadi sumbu X-nya itu berjumlah 1, 2. 2 kuadrat itu berjumlah 4. Lalu sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat itu berjumlah 16. Nah, 16. Jadi rumusnya SQRT 4 ditambah 16 itu hasilnya 4,5. Nah, lalu jika semua sudah mendapatkan nilai GN dan HN-nya, lalu kita jumlahkan saja langsung nilai GN dan HN tersebut. Nah, nilai GN di sini di titik E4, untuk GN-nya itu berjumlah 2,8 dan titik HN-nya itu berjumlah 4,5. Jadi 2,8 ditambah 4,5 itu berjumlah 7,3. Lalu selanjutnya kita coba hitung yang ini. 2,4 ditambah 3,6 itu hasilnya benar 6,0. Nah, lalu kita akan mencari titik terkecil untuk kita jadikan destinasi selanjutnya. Nah, jadi titik Fn yang terkecil di sini yaitu titik dari G4 dari F5. Jadi kita sudah mendapatkan jalur 3 jalur mulai dari titik awal tadi E6, F5 dan G4. Oke, kita akan lanjut. Sini saya juga sudah menghitung sebelumnya. Nah, jadi caranya juga masih sama. Untuk yang GN itu hasil yang terbaru dari GN yang ada di destinasi terakhir. Itu hasil GN di destinasi terakhir ini adalah 2,8. Jadi 2,8 ditambah di sini SQRT 2 karena dia diagonal, jadi SQRT-nya itu 2. Nah, untuk di sini mungkin itu sama juga. Jadi 2,8 GN yang terbaru di destinasi terbaru itu ditambah SQRT 1 karena dia vertikal atau horizontal. Jadi 2,8 ditambah SQRT 1 itu 3,8. Dan tadi 2,8 ditambah SQRT 2 itu adalah 4,2. Lalu kita akan menghitung yang di bagian HN. Itu juga caranya masih sama, tidak berubah. Jadi perhitungannya mencari sumbu X ditambah sumbu Y. Jadi kita coba hitung sumbu X-nya. 1, 2, 3. 3 kuadrat itu berjumlah 9. Lalu untuk sumbu Y-nya 1. 1 kuadrat itu 1. Jadi rumusnya SQRT 9 plus 1 itu berjumlah 3,2. Dan kita bisa coba yang ini untuk membuktikan. Jadi kita hitung sumbu X-nya yaitu 1. 1 kuadrat itu berjumlah 1. Lalu kita coba hitung sumbu Y-nya.
Coba kita hitung 1, 2 kuadrat itu 4. Jadi SKRT sumbu X nya tadi 1 kuadrat jadi 1, lalu sumbu Y nya itu 2 kuadrat jadi 4, 1 ditambah 4, SKRT 1 ditambah 4 itu hasilnya 2,2. Nah, setelah kita sudah dapat GN dan HN nya, itu kita bisa jumlahkan saja langsung. Nah, ini GN 4,2 ditambah HN 3,2 itu benar, dapatkan hasil 7,4. Lalu selanjutnya kita bisa mencari titik pemberhentian berikutnya untuk titik Fn yang terkecil. Itu di sini berada di titik H4. Jadi sebelumnya itu adalah G4. Jadi H4 ini merupakan titik destinasi selanjutnya. Oke, kita lanjut. Di sini saya juga sudah menghitung sebelumnya. Nah, kita cari untuk nilai dari destinasi selanjutnya. Untuk GN itu juga caranya masih sama. Hasil akhir GN di titik destinasi paling terakhir ini 3,8 ditambah SKRT 1 karena dia horizontal atau vertikal. Jadi dapatkan hasil 4,8. Lalu yang di sini juga masih sama, hasil akhir dari GN di destinasi terakhir itu mendapatkan nilai 3,8, lalu tambah SKRT plus 2 itu didapat karena dia dari diagonal, nilai diagonal. Jadi hasilnya itu mendapatkan 5,2. Sini juga sama, harus diupdate setiap mendapatkan mendapatkan titik destinasi terbaru. Lalu kita menghitung nilai dari HN nya itu masih sama. Itu kita coba hitung, kita anggap ini. Nah, nilai sumbu X itu tidak ada alias 0 karena tidak ada nyamping, ini hanya vertikal turun saja. Nah, jadi kita hitung sumbu Y nya saja. Jadi 1, 2, 3 kuadrat itu 9. Jadi kita bisa hitung SKRT 0 tambah 9 atau SKRT 9 itu berjumlah 3,0. Oke, ini coba kita hitung yang ini. Nah, untuk sumbu X nya itu berjumlah 1 kuadrat itu bernilai 1. Lalu untuk sumbu Y nya kita coba hitung 1, 2, 3 kuadrat itu 9. Jadi 1 untuk nilai sumbu X dan 9 hasil dari 3 kuadrat dari sumbu Y. SKRT 1 ditambah 9 itu mendapatkan hasil 3,2. Nah, setelah kita menghitung nilai GN dan HN, langsung saja kita jumlahkan nilai GN dan HN tersebut. Nah, di sini nilai GN-nya itu 4,8 dan nilai HN-nya itu 3,2. Jadi 4,8 dan 3,2 ini dapatkan nilai 8,0. Itu benar. Setelah semua dijumlahkan, kita langsung mencari titik yang paling terkecil untuk menjadi destinasi selanjutnya. Itu merupakan titik I4. Itu titik ini. Itu merupakan destinasi selanjutnya.
Oke, kita lanjut saja. Oke, sebelumnya saya juga sudah menghitung supaya lebih cepat. Nah, di sini untuk titik GN masih sama. Itu menghitung dari hasil GN di titik destinasi terakhir ini ditambah SQRT 1 karena dia berada di posisi horizontal atau vertikal. Jika dia berada di diagonal, itu berjumlah SQRT 2 ditambah hasil dari GN dari titik destinasi terakhir ini. Jadi yang SQRT 1 tadi yang vertikal atau horizontal itu mendapatkan nilai 5,8, dan untuk yang SQRT 2 itu yang diagonal itu hasilnya 6,2. Lalu untuk mencari nilai HN itu juga masih sama. Kita coba saja menghitung yang J4 ini. Untuk sumbu X itu 1 kuadrat itu berjumlah 1. Lalu kita hitung sumbu Y nya itu 1, 2 kuadrat itu adalah 4. Jadi rumusnya SQRT 1 ditambah 4 itu hasilnya 2,2. Itu juga yang ini kita bisa coba. Untuk sumbu X nya itu 1 kuadrat itu 1. Lalu untuk sumbu Y nya itu 1, 2, 3 kuadrat itu 9. Jadi rumusnya SQRT 1 dari sumbu X tadi dan 9 dari hasil sumbu Y tadi 3 kuadrat itu berjumlah 3,2. Setelah semua sudah mendapatkan hasilnya GN dan HN, lalu kita langsung jumlahkan saja. Nah, misalnya ini 5,8 untuk GN dan HN nya itu 3,0, itu mendapatkan hasil 8,8. Itu benar. Lalu kita coba yang ini 6,2 untuk GN dan 3,2 untuk HN nya dijumlahkan, itu mendapatkan hasil 9,4. Lalu kita cari di antara 4 titik ini 2 dan 2 untuk menjadi destinasi selanjutnya. Nilai terkecil Fn nya kita bisa lihat di sini ada 8,8, 9,4, 8,1 dan 7,7. Itu yang paling kecil adalah 7,7 di titik C3 ini. Sebelumnya destinasi terakhir tadi ada di titik I4 yaitu 6,8. Jadi J3 ini merupakan destinasi selanjutnya. Nah, ternyata kita sudah sampai ke tujuan, ke I2 ini, bahwa kita tidak perlu menghitung kembali karena sudah sampai ke tujuannya. Jadi untuk rute-rutenya itu yang dari titik awal itu merupakan E6, lalu menuju ke F5, lalu menuju ke G4, lalu ke H4, lalu ke I4, lalu ke J3, dan yang terakhir titik tujuannya itu I2. Meskipun agak memutar sedikit karena ada halangan atau rintangan yang harus dilewati. Jadi kita tidak bisa berjalan diagonal lurus seperti ini. Mungkin sekian
dari contoh perhitungan algoritma Astar dengan rintangan. Saya akhiri. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.